Cerita dimulai saat Ken digiring dari penjara menuju rumah sakit untuk melihat ibu yang sedang sekarat. Namun, saat sampai di sana, Ken tidak bisa lagi menatap wajah ibunya dikarenakan sudah meninggal. Pada saat kembali ke tahanan, Ken menggunakan kesempatan itu untuk kabur dari penjara dengan melumpuhkan dua orang penjaga yang menjaganya tersebut. Setelah beberapa hari bebas, Ken mencari satu persatu anggota gangster yang masih berkaitan dengan kakaknya sendiri bernama Lincoln. Ken berhasil masuk ke dalam sebuah bar setelah berhasil melumpuhkan dua orang penjaga di bar tersebut. Setelah Ken masuk, tak ada yang tahu siapa Ken. Mereka menganggap Ken adalah bagian dari mereka. Ken tetap bersikap tenang dan memesan segelas bir. Di mana Ken menjelas sebuah pernyataan dari anggota geng yang sedang bercerita tentang insiden pembunuhan temannya yang bernama Rook. Di mana Rook dibunuh oleh seseorang dan tangannya hilang. Hal ini membuat anggota gangster lainnya merasa diburu oleh seseorang. Dia bercerita seolah-olah dia berusaha membantu saat terjadi aksi pembunuhan tersebut. Tapi Ken menyatakan itu bohong. Lalu Ken mengejeknya, dia adalah seorang pengecut. Sehingga memancing amarah gangster tersebut. Tetapi Ken tidak takut sekalipun, malah dia dengan lantang mengatakan bahwa dialah yang membunuh Rook. Lalu datanglah dua orang penjaga bar tadi yang telah sadar dan mencoba menyerang Ken. Suasana kembali tenang setelah Ken menodong senjata ke arah mereka. Keributan itu memancing kedatangan seorang pemimpin gangster di bar tersebut. Dia bernama Heb. Dia merupakan bawahan daripada Lincoln. Dia sangat terkejut dengan kedatangan Ken ke sana. Cuma Heb mencoba bersikap baik dengan Ken, tapi sikapnya itu tidak akan meluluhkan hati Ken kali ini, karena dia menyatakan Heb dan kakaknya telah berusaha membunuhnya. Ken terus memberikan ancaman kepada mereka. Pada akhirnya, ketegangan pun itu terjadi dengan menembak salah satu anggota gangster tersebut. Setelah itu, untuk memudahkan pernyataan tersebut, Ken melempar tangan kanannya Rook kepada mereka. Dan faktanya, beberapa hari setelah bebas, dia telah membunuh Rook sebagai korban pertamanya. Selanjutnya, Ken menyita ponsel mereka, lalu meminta Heb untuk menelpon Lincoln agar datang ke sana tanpa memberitahu kebenarannya. Di sini, Ken menceritakan alasan kenapa semua ini terjadi. Dulu, Ken hanyalah seorang yang mengemari olahraga boxing dan sportif di setiap pertandingannya. Waktu dulu, Ken mencoba meminta uang kepada Lincoln untuk merintis karirnya. Sedangkan kemenangan dari pertandingan boxing tersebut memancing kekesalan dari Lincoln dan seluruh anggotanya. Karena dia telah bertaruh kalah dan mengalah pada pertandingan tersebut, tapi Ken yang bermain sportif itu malah terjadi sebaliknya. Sebagai seorang kakak, Lincoln mempunyai satu cara agar Ken mendapat pinjaman darinya. Caranya, mengharuskan dirinya berurusan dengan Hyde, di mana perintah yang diberikan kepada Ken pada hari itu akan datang seorang wanita parubaya yang akan meminjam uang pada mereka. Dan Ken diperintahkan untuk mencuri uang tersebut kembali, kemudian memberikannya kembali kepada mereka. Dan itulah bisnis yang dijalankan Lincoln dan orang-orangnya. Saat Ken menjalankan aksi tugasnya, terjadilah sebuah insiden di mana korban perampasan tersebut tewas ditabrak mobil. Ken yang berhati mulia kemudian berhenti di sana, yang kemudian dia ditangkap oleh dua polisi yang berada di sana. Sebenarnya, waktu itu Ken bisa bebas dari penjara dengan syarat memberitahu di mana kebenaran kakaknya. Di mana begitu banyak kasus dari Lincoln yang membuatnya jadi buruan polisi. Di mana korban Lincoln berjumlah lebih dari 150 keluarga. Tetapi, sebagai adik yang baik, dia tetap bersikeras untuk tidak memberitahu kebenaran kakaknya dan membiarkan dirinya ditahan di penjara. Di balik itu semua, seorang polisi yang bersekongkol dengan Lincoln memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari pemasukan tambahan. Dia mengadakan kepada Lincoln bahwa adiknya tersebut akan membuka mulut tentang keberadaannya. Karena itulah dia membuat pengumuman kepada orang lapas, barang siapa yang berhasil mengambil kepala Ken akan dibayar $20.000. Kabar tersebut berhasil menarik minat seluruh napi di penjara. Mereka rela membunuh orang demi uang, bahkan mereka berlomba untuk membunuh Ken. Hari pertama di penjara,
Ken dikeroyok yang mengharuskan giginya rontok dan telah diganti dengan gigi besi yang dipakainya sekarang. Sang ibu beberapa kali mengunjungi Ken di penjara. Ken selalu bertanya kepada ibunya, kapan kakaknya itu akan mengeluarkannya dari penjara. Sang ibu kemudian berkata, bahkan sampai sekarang Lincoln tidak pernah membicarakan tentang dirinya. Hal ini membuat Ken merasa tidak akan ada orang yang mengurus kebebasannya dari penjara, yang membuatnya berpikir dirinya sendirilah yang harus mengeluarkan dirinya dari penjara. Sedangkan itu, penyerangan terhadap Ken terus berlanjut hari demi hari, di mana setiap perkelahian itu selalu meninggalkan bekas luka di wajah Ken, yang membuat wajahnya buruk rupa seperti saat ini. Di sisi lain, di setiap perlawanan yang dilakukan oleh Ken dengan tujuan melindungi dirinya, selalu dipandang oleh hakim sebagai keributan yang disebabkan oleh Ken, yang membuat masa tahanannya selalu bertambah. Hari demi hari, penyerangan terjadi kepada Ken. Pada akhirnya, Ken bertanya-tanya kenapa semua napi selalu menghajarnya. Akhirnya, semua itu terjawab setelah salah satu napi yang bonyok dihajar Ken. Hari berikutnya, Ken menerima kunjungan terakhir dari sang ibu, di mana sang ibu mengatakan saat ini sedang mengidap kanker sejak beberapa bulan yang lalu. Kemungkinan untuk kedepannya dia tidak bisa sering-sering lagi menjenguk Ken di penjara. Hari demi hari terus berlanjut dengan para napi selalu berusaha membunuh Ken. Beberapa hari kemudian, Ken dirawat di penjara dikarenakan pemukulan terjadi pada dirinya. Sang inspektur mencoba melakukan pendekatan dan membujuk Ken agar memberitahu di mana keberadaan Lincoln dan anggotanya. Tetapi, Ken mempunyai sebuah permintaan sebelum menjawab pertanyaan dari inspektur tersebut, yaitu ingin mengunjungi sang ibu di rumah sakit yang sedang sekarat. Dan inspektur pun mengabulkan permintaannya. Dan inilah awal dari cerita film ini, di mana Ken terlambat setelah polisi itu berhenti di jalanan untuk meminum segelas bir. Setelah cerita cukup lama, Lincoln dan anggotanya pun datang dengan rasa tak bersalah menyambut Ken dengan wajah bahagianya. Tapi, Ken tidak akan terkecoh dengan raut wajah bahagia yang dipasang oleh Lincoln. Kemudian, Ken menyuruh Lincoln dan anak buahnya untuk membuang senjata mereka. Terjadilah cekcok antara keduanya. Pada akhirnya, Lincoln mengakui bahwa semua yang ia lakukan karena ia merasa terancam karena Lincoln takut kepolisian akan mengetahui keberadaannya. Seperti yang kita ketahui, Ken selalu tutup mulut dan selalu melindungi Lincoln dengan mengatakan itu hanyalah permainan dari polisi yang korup, yang sekarang sudah dipecat dari kepolisian. Untuk memastikan benar tidak hal itu, Lincoln memberikan ponselnya untuk menghubungi Evan, yaitu polisi yang tadi. Tapi sayangnya, sebelum membunuh Rook, Ken telah membunuh Evan terlebih dahulu. Selanjutnya, Ken bertanya kepada Lincoln kenapa tidak berada di rumah sakit saat ibu mereka sedang sekarat. Dia juga menanyakan 147 keluarga yang telah dijebak oleh Lincoln. Pada akhirnya, Ken melampiaskan amarahnya dengan menembak kepala Hyde. Setelah itu, Ken memperlihatkan saldo isi tabungan Lincoln yang hanya tersisa $1.500. Hal menarik selanjutnya, sebelum membunuh Rook dan Evan, Ken telah mendatangi stok pihak keuangan Lincoln dan menarik semua saldo Lincoln. Akhirnya, terjadilah kekacauan di bar tersebut yang dimulai oleh wanita bar dengan memukul Ken dari belakang. Dengan ketangguhan fisik dan mental yang dimilikinya, Ken berhasil melumpuhkan orang-orang Lincoln dan hanya menyisakan Lincoln saja. Lalu, terjadilah perkelahian antara keduanya dan perkelahian itu dimenangkan oleh Ken. Selanjutnya, Ken keluar dari bar tersebut dengan keadaan sekarat. Dengan ending yang sangat mengesankan, Ken sebelumnya menyuruh stok untuk mengirim uang Lincoln 140 bagian, kemudian dikirimkan kepada semua orang yang berhutang kepada Lincoln. Dan akhirnya, film pun selesai.